Oke, selamat malam, Pak Risa Solihin. Sama, apa kabar? Baik, Puji Tuhan. puji Tuhan. Nampaknya semakin menikmati ya, Pak Risa, di depan kamera, walaupun gak ada jemaat gitu, makin menikmati kayaknya ya. Wah, Ya begitu. saya lihat aktif sekali sekarang gitu, makin aktif malahan gitu ya. Ya, tapi kita tuh bersemangat karena eh, kita terakhir ibadah kan 15 April. Suaranya oke ya? Oke, oke, suaranya oke. Suara oke ya? Terakhir kan 15 April. Udah gitu, tanggal 22 kita nggak bikin gereja online. Iya, Kita gabung ke iya, Induk Rayon. Udah gitu, tanggal 29 juga kita nggak bikin gereja online iya, karena juga gabung ke Induk Rayon. Dan iya. pada saat yang sama juga memang eh, dari tanggal 21 sampai tanggal 25 saya ini memakamkan jemaat-jemaat yang meninggal dan mereka keluar dari eh, apa tuh kamar mayat dengan protokol COVID. Betul. Jadi saya tuh betul-betul tercekam sedemikian rupa pada saat Maret itu kan semua sedang ketakutan pada puncaknya dan setelah itu juga apa tuh eh, teman-teman sahabat-sahabat di Bandung juga meninggal dan itu kan bukan orang-orang jauh buat saya, mereka sahabat dan orang tuh kan berpikir saya ini orang Sunda. Iya. Jadi dari banyak gereja, dari banyak tempat, semua tanya ke saya. Hmm. Jadi semua tanya ke saya, jadi numpuklah beban itu. Terus akhirnya saya juga tanya sama teman-teman gereja, ini kita mau bikin gereja online punya apa? Mereka bilang nggak punya apa-apa, alat nggak punya, ini nggak punya, sumber daya nggak punya, cara nggak punya. Tapi juga ada desakan dari teman-teman harus bikin Pak, ini zaman udah posisi seperti ini, jemaatan gimana? Bayangkan kita mulai bikin gereja online itu April minggu pertama hanya dengan satu pemain gitar, saya Hmm. yang doa, saya yang WL, saya yang khotbah, saya yang pengumuman, saya yang doa berkat sampai jemaat bilang ini Pak nggak ada lagi orangnya Pak. Ya semua ketakutan, semua terbatas, semua nggak pakai apa-apa. Yang akhirnya kita melangkah, ya sekarang kita sudah hampir 70 episode dalam 5 bulan. Nah, saya lihat nih, wah makin aktif nih, judulnya juga makin keren-keren kayaknya nih, judul-judulnya. jadi jadi ya ya memang sekarang kembali kalau kita ngelihat dari konteks keadaan begitu ya Iya, bahwa ada banyak orang yang bilang bahwa bisnis yang paling bagus sekarang bisnis makanan. iya. Menurut saya tidak. Kenapa? Karena dulu sebelum pandemi kita makan 3 kali. Hmm. Sekarang setelah pandemi kita juga makan tetap 3 kali kan. Hmm. Caranya yang berbeda. Yaitu Betul, dulu kita beli ke restoran, sekarang kita beli online. Dan betul. memang online juga mudah, sangat mudah. Dulu kita harus pergi ke mall dulu, kita harus pergi ke restorannya dulu, kita harus keluarin uang untuk bensin, untuk parkir, untuk apapun. Sekarang kita tinggal telepon dan ada delivery. Saya Hmm. pikir juga itu juga dalam konteks keselamatan juga begitu. Dalam arti sekarang kalau kita ada fasilitas anugerah, kenapa kita harus repot gitu? Ini Iya, dalam konteks iya, dalam konteks keselamatan. Betul iya, toh? iya, iya, Kan iya. kita kan sekarang upaya manusia dalam perjanjian lama itu sama seperti lu kalau mau makanan, lu harus beli, lu harus keluarin mobil, lu harus keluarin motor, lu harus beli bensin, lu harus bayar parkir, harus bayar tol, baru kau dapatkan itu makanan. Betul. Nah Minimal sekarang kan usaha lah. zaman sekarang sedemikian rupa seperti sekarang kita tinggal ambil aplikasi,
bayar langsung delivery dalam waktu 15-20 menit. Dan itu kan sangat simple, tetapi memang nature daripada manusia tuh kalau kita nggak berusaha, kalau kita nggak ada upaya tuh kayaknya kurang afdol. Nah, Hmm. itu juga ada hubungan yang menurut saya dengan keselamatan, dengan kasih Hmm. karunia. Menurut Ya, saya juga itu konteksnya hampir sama gitu ya, ya, hampir sama. Itu sih menurut saya ya. ya. Ini Oke. tiba-tiba muncul di kepala saja Ya, gara-gara ini. ditanya soal online. Ini belum masuk ke perbincangan kita yang saya kasih nama demokrasi ya, tema kita malam ini. Ini masih teaser. Ini masih Ya, teaser. oke. Betul, Oke, betul, baik, betul, saya akan betul, buka dalam betul, doa ya. betul. Pak Rizal, saya akan buka dalam doa ya. Tuhan, terima kasih Ya, buat malam boleh. ini, malam yang indah, malam di mana kami menikmati kasih-Mu, pemeliharaanmu masih ada sampai hari ini buat kami, Tuhan, masing-masing. Di tengah pergumulan kami percaya, Tuhan tetap akan bekerja untuk menolong kami. Kiranya lewat Amin. perbincangan firman malam hari ini, Engkau juga memberikan terang buat setiap pikiran kami, hikmat kami mau tundukkan pada kaki Kristus, Tuhan, supaya kami boleh mengenal Amin. kebenaran, dan kebenaran itu yang akan memerdekakan hidup kami. Terima kasih, berkati Pak Ya, Riza Solihin, Tuhan taruh hikmat Roh Kudus, sehingga kami boleh mendengar pewahyuan itu, dan kami boleh melakukan itu dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan. Kami amin. naikkan syukur kami, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin, Baik. amin, amin. Pak Riza, Ya, jadi malam ini ya, saya tarik untuk kita rasan-rasan ya, tapi rasan-rasan kita kan harus dari firman ya kan. Saya apa betul. namanya cari-cari tentang kemerdekaan. Hari ini kan kemerdekaannya 17 Agustus, tapi ironisnya mungkin ya dari tahun ke tahun selalu kita punya introspeksi diri bahwa ternyata kita ini belum merdeka sesungguhnya sih gitu ya. Nah, ini saya mau apa namanya baca ayat demi ayat, kita mau bahas dalam Galatia 5. Saudara-saudara semua, ayo dibuka Alkitabnya sama-sama. Galatia 5, kita kupas satu persatu dari ayat 1 sampai 15, yang perikopnya mengenai kemerdekaan Kristen. Wah, Pak Risa mana ini? Oh, oke, masih stay di sana ya. Oke. Ya, perikopnya mengenai kemerdekaan Kristen. Wah, ini hari ini banget ya, Kemerdekaan kita semua Kristen. bicara tentang Ya, kemerdekaan gitu ya. ya, Supaya, ayat yang pertama dari Galatia 5, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Sebab Kristus ya, telah memerdekakan kita. Karena itu ya, berdirilah teguh, dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Tapi ya, seringkali kan gini ya, bayangan kita sebagai manusia biasa, oke, katanya Kristus udah bikin jalan nih supaya kita merdeka nih. Kita nggak ya, lagi dibawa kuk dosa. Tapi ya, nyatanya hari ini kok saya jatuh bangun, apalagi dalam dosa yang sama. Ini kenapa ya? betul. Something wrong-nya di mana gitu ya. Sehingga ketika orang mulai jatuh bangun ini, akhirnya lama-lama dia frustasi. Ah, mungkin saya ini bukan anak Tuhan kali ya. Mungkin saya bukan dalam rencana keselamatannya ya gitu. Nah, ini gimana, Ya, Pastor? Kenapa sih kok kita ini masih bisa gitu jatuh dalam dosa? ya. Nah, kalau kita ngelihat Galatia 5 sendiri, Ya. kita harus berpikir seperti Rasul Paulus berpikir memberikan pesan kepada jemaat Galatia. Mm-mm. Frame berpikirnya Paulus harus kita tangkap dulu. Yaitu frame-nya adalah bahwa dia berpesan kepada jemaat Galatia agar kalau kita ngelihat Galatia pasal yang ketiga, itu bagus sekali ayatnya, ayat yang ketiga, bahwa kita sudah memulai dengan roh, jangan sampai kita berakhir dalam daging. Itu poin. Itu poin. Kita sudah mulai dalam roh dan kita berakhir di dalam daging. Jadi saya bisa mengerti jemaat Galatia di sini sebetulnya adalah jemaat-jemaat yang sudah menerima karunia. Sudah. Hmm. Tapi menjadi pesan bagi Rasul Paulus ternyata dalam perjalanannya seperti Pastor Gideon tadi tanya. Gitu. Ya. Jadi, dan itulah yang terjadi kepada jemaat Galatia. Nah, jadi kalau dari apa yang saya tahu ini dengan segala keterbatasan saya, bahwa semua yang ilahi, semua yang sorgawi, iman, keselamatan, buah roh, itu memang sudah diimplant, sudah diinstal di dalam roh kita ketika kita percaya. Ini Amin. poinnya dulu. Ini poinnya dulu. Tetapi kalau kita perhatikan nanti ayat demi ayat,
Roma juga banyak kali mencatat bahwa ternyata yang paling penting untuk dari roh menuju tubuh di mana ini ilahi supaya agar ini juga ilahi, ternyata ada medianya. Nah, medianya yang seringkali bermasalah, yaitu medianya adalah hati. Hmm. Kenapa ini medianya Media. hati? Itu kenapa? Hati mulai menyikapi hal Jadi yang salah untuk dia ingin menginstalkan kehendak bebasnya di situ. betul. Jadi di Hmm. situ yang jadi masalah itu mediatornya itu yang tidak dikuasai, hal yang sama seperti yang sudah diinstal di dalam roh. Karena Hmm. karena yang di dalam roh ini kan harus teraplikasi dalam tubuh. Betul. Roh, jiwa, dan tubuh. Ini harus terkoneksi, harus integritas atau integrated gitu supaya Hmm. menjadi sebuah tindakan. Nah, sekarang kalau yang dalam rohnya sudah ilahi, tetapi ternyata produknya masih daging, menurut saya ini masalahnya ada di mediatornya Oke, yang oke, menggerakkan, yang oke. menggerakkan apa yang diperbuat. Karena ini adalah tiga hal yang berurutan gitu, sinergi dan ini nggak bisa dipisahkan, tidak bisa dipisahkan. Iya, iya. Memang secara roh kita sudah dikuasai oleh janji, oleh firman, oleh iman, oleh keselamatan. Nah, bagaimana agar ini teraplikasi? Maka kita bisa mengerti dengan apa yang dikatakan Paulus, yang disunat sekarang bukan lagi sunat hatan, tapi sunat hati. Ah, Sekarang sunat. kita jadi lebih mengerti lagi bahwa yang disunat itu tidak seperti hukum Taurat. Iya, iya, iya. Karena kalau di hukum Taurat itu hanya hatan. Nah, itu juga terjadi kalau dengan pria. Yang wanita gimana? Sedangkan kan seharusnya semuanya. Jadi ya kalau konteks Paulus itu benar. Mau pria, mau wanita sekarang ya hatinya yang harus disunat. Iya, Gitu. iya, iya, iya. Saya ini, Keinginan dari ya, hatinya itu yang harus disunat. saya jadi Ya, mikir tuh ya. Oke lah kalau soal sunat yang dipersoalkan lah bagaimana yang wanita ya waktu itu ya. ya itu dia. Ya Oke, itu dia. ya, ya. Jadi banyak orang mempersoalkan gitu ya. Banyak orang mempersoalkan Ya, aturan-aturan agamawi masalahnya. Kalau kalau nggak begini gimana? Kalau nggak begitu gimana? Sehingga tapi manusia itu kan mulai menangkap aturan-aturan agamawi itu sebagai satu hal yang nggak mengenakan. Mereka ingin melawan itu, betul. gitu loh. Dengan Betul. Betul. kedagingan itu ya. Kenapa orang Ya, betul. yang dulunya udah nggak perokok bisa merokok lagi, bahkan lebih hebat? Kenapa orang yang dulu matanya mata keranjang nggak selingkuh tapi sekian lama akhirnya jadi kumat lagi gitu? Selingkuhannya makin banyak. Kenapa orang yang Ya, dulunya bisa ngerem mulutnya untuk nggak ngomong jorok, nggak ngomong sesuatu yang menyakitkan, tapi sekarang hari ini dia kembali lagi lebih buruk gitu keadaannya. Karena itu tadi ya, ya, masalahnya dia tidak bisa apa ya, mengendalikan menyelaraskan. kehendak bebas, Menyelaraskan antara apa yang di menyaring dalam sendiri. roh, tidak bisa menyelaraskan apa yang di dalam roh menjadi produk tubuh. Hmm, Karena mediatornya itu yang harus disunat. oke. Keinginan-keinginannya yang harus disunat. Anak-anak rohani kami di gereja hari ini bikin posting, bagus postingannya. Saya Apa itu? merenung gitu, bagus. Postingannya itu bilang begini, kemerdekaan yang tertinggi adalah pengetahuan tentang batas. Pacaran tahu batas. Wah, menarik ini ya. Pengetahuan yang tertinggi tentang kemerdekaan adalah apa tadi? Pengetahuan tentang Pengetahuan batas. batas. Malahan ini kontras ya. Merdeka itu seolah-olah tanpa Kontras. batas, tapi ini malah pengetahuan yang tertinggi itu harusnya kita tahu batas gitu ya. Betul. Jadi Oke, oke. pacaran tahu batas. Ya, Makan tahu batas. tuh. Bergaul tahu batas. Cari duit tahu batas. Ya, ya, ya. Ternyata ada batasan-batasan yang harus sedemikian rupa, dan itulah pengetahuan itu adalah kemerdekaan yang tertinggi. Oke, Gitu. oke, luar biasa. Ini silakan ya, Anda mau ikut nanya-nanya juga tadi. Nampaknya juga ada jemaat-jemaat Anda nih, Pak Riza yang bergabung. Pastor Riza Ada ada mentorku ada ada katanya ya. sahabat saya, ada Angga, ada dari Bandung. Iya, iya. Saya lihat Ini, nama-nama. ini apa ini? Ada yang nanya harus banyak puasa total ya, Pak?
Oh, Nah, mungkin yang oke, dia gini, tanyakan adalah gini. ketika mensunat hati itu bagaimana caranya? Apakah harus dengan puasa total itu tadi? Karena puasa itu Oke. kan kayak ngerem gitu ya, kehendak bebas manusia. Gimana nih soal sunat Nah, hati tadi? kalau Mungkin soal puasa, kalau soal puasa, ada yang menarik soal puasa, yaitu adalah ayo atau yuk sama-sama kita baca untuk jawab siapa nih? Dian ya, Dian, atau ini Dian, Mbak Mbak Dian. Mbak Dian ya. Kita Heeh. kita kita lihat sebentar eh, apa yang dikatakan oleh Yesus mengenai puasa. Oke, jadi Matius 9, Matius Ya, pasal yang ke-9. Matius 9. Oke, hal berpuasa. Ayat yang ke-14, ketika itu murid-murid Yohanes datang kepada Yesus. Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tapi murid-muridmu tidak? Kenapa? Karena di perikop di atasnya didapati Yesus dan para muridnya makan. Hmm. Itu konteksnya. Nah, Iya, iya. ayat yang ke-15, jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Jadi, Yesus menjawab itu seperti dalam keadaan sebuah pesta pernikahan. Masa mempelainya lagi makan, masa mempelainya Kita makan, bisa. tamunya nggak makan? Ah, Gitu. oke. Jadi dia menguraikan sesuai dengan konteks perkawinan ketika itu. Ya, ya. Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka. Jadi kalau nanti dalam perkawinan itu mempelainya pergi, maka mereka akan puasa karena mempelainya pergi. Tapi kalau dalam konteks rohani, yaitu ketika dia naik terangkat kepada sorga, Ya. dia selesai di bumi, saat itulah para murid akan berpuasa. Tetapi ini esensinya yang menarik ayat yang ke-16. Perhatikan ayat 16. Ini ayat agak sulit nih. Ya, Dan ya. ini esensi puasa dan saya akan menjawab Mbak Dian. Tidak seorang pun menambal secari kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Oke, jadi saya mau kasih bayangan, begini. Ini ada kain yang belum susut. Ya, Ini ya. kainnya belum susut. Ini Ya. belum susut. Menambal pada pakaian yang tua. Ya. Nah, karena sifat kain itu kalau dicuci nanti susut. Dan Susut ketika betul. susut apa? Dia akan Nanti itu menarik akan jahitannya. mencabik bajunya. Saya Ah, tahu kalau kita ngelihat ayat yang ke-17, banyak sekali orang menafsirkan bahwa ini adalah hukum Taurat dan kasih karunia. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan dalam kantong kulit yang tua. Ini adalah hukum Taurat. Karena iya. jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong itu baru pula, dan dengan demikian terpilah kedua-duanya. Tetapi kalau saya mau tegaskan ayat yang ke-16, ternyata puasa itu cuma satu, yaitu adalah proses penyusutan. Iya, iya, iya. Harus nunggu Nah, susut dulu itu tadi ya. jadi kalau kenapa sekarang banyak masalah orang di gereja? Hmm, hmm, Pelayanan, tapi masih lakuin yang enggak-enggak. Ya karena hmm. memang belum susut. Belum susut. Karena kalau belum ini, kalau kain yang tua ini belum susut, dan akan menyusut, itu akan mencabik baju yang ditambal gitu. Padahal kita sebagai orang percaya, panggilan kita adalah untuk menambal. Ya, 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 ya. Menambal orang yang luka, menambal orang yang sedih, menambal orang yang terhilang. Kita dipanggil untuk menjadi penambal. Tapi penambal itu harus susut. Kalau Ya, belum susut, kalau belum susut, nanti orang yang ditambal bukan tambah benar, tapi tambah rusak. iya, iya. Tambah terkoyak, tambah sobek. Ini banyak Tambah terjadi terkoyak, sebenarnya. tambah tersobek. Jadi Ya, urusan ya, urusan ya. urusan puasa ini juga urusan satu seminar menurut saya. Betul, betul. Saya pernah bikin seminar soal puasa, bukan sekadar tidak makan dan tidak minum, tapi ternyata itu adalah proses perendaman dan proses untuk kita susut dan kita bisa menambal bagi banyak orang. Baik, oke. Kita lanjutkan ya tadi ya. Oke. Di Galatia 5 ini ya.
Sesungguhnya, Oke. Galatia 5 ayat 2, sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus Ya, sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi ya, aku katakan pada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. ya. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Jadi Iya, sebenarnya di sini kan Paulus mau bilang apa sih? Kalau kamu itu masih terikat dengan hukum Taurat, maksudnya dengan perbuatan, kamu harus melakukan ini, kamu harus melakukan itu kasih iya, karunia Tuhan itu nggak bisa bekerja. Kasih karunia itulah yang memberikan kita keselamatan. Kasih karunia itulah yang memberikan pintu sorga buat kita, bukan karena perbuatan iya, kita, tapi karena iya, memang sungguh-sungguh kita terima gitu. Jadi kalau iya, saya balik gitu pengertian logikanya, jadi artinya kalau orang itu sungguh-sungguh melakukan hukum Taurat, berarti ada iya. pintu keselamatan itu juga dong ya, harusnya ya. Jelas, 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 Hmm. jelas. Karena hukum Taurat kan prinsip rohani, etika rohani, hukum rohani, Iya, iya. yang mana kita juga harus lakukan. Tetapi kalau tanpa kasih karunia, yang jadi masalah adalah misalnya kita harus melakukan 10 hukum, satu gagal akan menggagalkan semua. Betul. Itu Kan itu yang masalahnya. jadi masalah. Heeh, Itu heeh. yang jadi masalah. Bukan yang 10-10-nya ini tidak ada, bukan. Tetapi kasih karunia itu yang memampukan kita untuk melakukan yang 10. Oke, oke. Memampukan kita, menyanggupkan kita untuk kita melakukan yang 10. Maka Jadi, kalau kita melihat bahasanya Paulus, Paulus itu seringkali menggunakan kata dibenarkan, dikuatkan, dipanggil. Kata di itu menunjukkan ada intervensi luar di dalam diri seseorang. iya, iya. Jadi bukan karena kita benar, tapi kita dibenarkan. Bukan karena kita suci, tapi kita Disucikan. disucikan. Hmm. Jadi kata di itu adalah intervensi daripada anugerah yang memampukan kita. Jadi kalau kita lihat lagi dari konteks apa yang dikatakan Paulus, sepertinya Paulus bilang begini, yang namanya perbuatan baik tidak menyelamatkan di luar Yesus. Hmm. Dan jadi perbuatan agama itu tidak menyelamatkan di luar Tapi Yesus. tapi itu pernah dicoba kan, Pak Riza? Pernah dicoba bahwa Ya, coba nih manusia dikasih hukum Taurat nih. Ternyata itu gagal ya, kan, memang karena manusia ternyata gagal untuk bisa menjalankan semua ya, hukum Taurat itu gitu. Apakah itu betul. lagi-lagi kehendak bebas manusia itu yang menyeret untuk manusia itu gagal untuk 100% taat pada hukum Taurat itu? Kalau menurut saya bukan hanya sekedar manusia itu gagal, tetapi nature manusia ketika Pastor Gideon datang ke manalah, lihatlah, misalnya ada dinding putih, jangan dicoret. Pasti ketika orang yang pertama kali baca, rasanya pengen cari spidol gitu, pengen cari spidol gitu, pengen Itu cari apa, ya, ya, ya. untuk itu coret gitu. Nature manusia seperti itu. Sudah Jangan ditulis, membunuh, sudah ditulis, jangan. dilarang kencing kecuali anjing. Jadi anjing Udah, juga. Ya, 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 ya. Manusia itu selalu kayak begitu ya. ya selalu begitu. Dan jadi akhirnya Paulus sampai bilang bahwa kalau kita dengan segala upaya kita untuk kita sampai kepada Tuhan, Anda nggak butuh kasih karunia, Iya, Anda iya, nggak butuh Yesus. iya, iya, Tetapi ada efek menurut saya yang perlu kita pikirkan. iya. Bukan hanya sekadar kalau dia menang, kalau dia bisa pun, yang pasti ada dua hal yang terjadi. Yang pertama kesombongan, yang kedua menghakimi. Pasti. Betul. Ya justru Misalnya, orang yang menghakimi itu orang yang sombong. iya, misalnya dia bisa lakukan semua itu hukum, tapi karena dia merasa bahwa itu bukan karena anugerah, bukan karena kasih karunia, Dia sombong. pasti menghakimi. Ya, Pasti menghakimi. ya, 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 ya. Kenapa Tidak lu ada. nggak bisa, gue aja bisa kok? Kenapa lu nggak bisa, gue aja mungkin kok? Padahal kebenaran itu nggak bisa aplikatif. Ya, Lu ya. harus bisa sembuh, gue aja bisa sembuh kok. Itu nggak aplikatif, itu bukan pattern.
Karena Ya, pattern kita adalah kehendak Tuhan, kedaulatan Tuhan. ya, ya, ya. Ini kalau saya punya sedikit pikiran agak liar gitu, berarti Tuhan itu pernah gagal juga ya untuk men-setting manusia menuju pada sebuah keselamatan gitu. Bisa dikatakan kayak gitu. Menurut saya bukan gagal, bukan Hmm. gagal. Justru itu karena dia dihambat oleh kemahakuasaannya. Hmm. Dalam Dia arti dihambat seperti oleh itu, dihambat oleh dia, kemahakuasaan dia, untuk dia, dia dihambat oleh karena kedaulatannya yang begitu sempurna, yang dia tidak bisa batalkan itu. Dan oh, ketika dia lihat melihat manusia jatuh gitu, melihat berdosa, itu bukan karena Tuhan gagal, tapi nah, karena Tuhan digagal. Kalau misalnya pakai bahasa yang pakai bahasa gagal, ya ya. dia gagal untuk melawan dirinya, bukan Oh, gagal, bukan bukan gagal oleh bukan ulah gagal, manusia, bukan gagal oleh ulah bukan manusia, manusia. bukan setan, bukan Oh, dosa, bukan dunia, bukan, setuju, setuju. bukan. Iya, Dia gagal untuk melawan kemahakuasaannya. Gitu. Karena betul. ada satu kata yang kita perlu sepakati, yaitu kata kodrat. Iya, iya, Kata kodrat. Jadi kodrat Tuhan itu jelas mengasihi. iya, Jadi iya. dia tidak bisa tidak mengasihi, itu karena kodrat. Nanti Oke. Pastor Gideon dan semua teman-teman yang ikut live IG ini, nanti malam jam 12 pasti ngantuk. Gak ada hubungannya Anda itu karismatik, Pentakosta, Katolik, nggak punya agama. Karena memang kodrat jam 12 malam harus tidur. Iya, iya, iya. Itulah yang terjadi ya pada manusia waktu itu ya. Pada, dan itu juga kodrat, itu juga terjadi pada Tuhan menurut saya. Iya, Karena kodrat Tuhan itu maha kuasa. iya. Kodrat Tuhan itu berdaulat. Kodrat Tuhan itu adalah mengasihi. Oke, Gitu. oke. Baik. Para jemaat, saudara semua yang terkasih, selamat malam. Mungkin Anda baru saja bergabung. Memang kita agak sedikit serius ya, sedikit rumit gitu dan teologis gitu ya. Tapi ini penting menurut saya ya, karena ini yang membedakan kita dengan orang yang lain gitu. Nah, kita menuju ke Galatia 5 ayat yang ke-15. Galatia 5 ayat Ya, ke-15. Sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Di situ ada kata oleh roh dan oleh karena iman. Oleh karena roh Tuhan ya, sudah berikan kasih karunia, keselamatan, dan kita ya, tanggapi dengan iman. Kita percaya, oke, oleh anugerah tubuh dan oleh anugerah darah, saya diselamatkan. Saya ya, dilayakkan untuk masuk ke surga. Tapi buat orang yang lain, yang mereka nggak menangkap iman seperti ini, mereka kan mulai mencibir gitu. Mereka mulai nyinyir gitu. Hah, enak banget orang Kristen. Ini agama apa ya kok mudah sekali gitu. Cukup percaya, saya percaya. Tuhan Yesus menyelamatkan saya. Tuhan Yesus memberikan surga buat saya menjadi kepastian dan Tuhan dan juru selamat saya. Saya berdoa, Tuhan masuklah dan mulai hari ini aku jadikan kau sebagai Tuhan dan juru selamat. Itu surga gitu. Sebenarnya enak banget. Saya itu mesti lakukan ini, saya mesti lakukan itu gitu. Kok lu enak banget gitu. Kayaknya ini menjadi sebuah agama yang enteng gitu loh. Bagaimana menjawab keraguan orang luar yang, hah, cukup percaya saja ya? Kok enak ya? Gimana untuk menjawab keraguan itu, Pastor? Untuk menjawab keraguannya, sekarang saya mau kasih pilihan kepada yang meragukan. Ya. Mau keluarin mobil, beli bensin, ada uang parkir, Atau gratis. pakai tol, atau pakai aplikasi, dalam 20 menit akan sampai. Berpikir sederhana saja lah. Ini bukan persoalan mudah atau tidak mudah. Ini bukan persoalan gampang atau tidak gampang. Tetapi yang jadi masalah adalah bahwa manusia pasti gagal kalau melakukan hukum agama. Itu Ini adalah penawaran universal sebetulnya kepada Hmm. siapapun, setiap suku, setiap kaum, setiap bahasa, ini kepada siapapun, hanya dengan percaya. Tetapi itu pun juga bukan sesuatu yang mudah, karena besoknya kan kita tetap harus hidup. Iya, iya, Besoknya kan kita harus tetap menjalankan keselamatan. betul. Besoknya kan kita harus tetap bekerja lagi, berusaha lagi, kita harus ketemu dengan orang dunia lagi. Itu kan juga nggak gampang, nggak Kita harus ketemu gampang. kita harus ketemu tantangan lagi, kita harus ketemu Ketemu tantangan lagi. iya, 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 iya.
Kita ketemu dengan Enggak juga, enggak bisa hanya dilihat pada saat berdoa, terima Yesus, percaya dan masuk sorga. Nah sekarang yang jadi masalah bagaimana kita menjalankan keselamatannya itu kan gitu. Oke. Tetapi ketika kita percaya, nah yang namanya apa tuh aplikasi iman tuh udah diinstal dalam roh kita. Aplikasi buah roh udah diinstal, aplikasi keselamatan udah diinstal. Nah, tapi bagaimana mengoperasikannya? Softwarenya itu adalah hati. Baru nanti akan jadi perbuatan. Gitu. Oke, baik, selanjutnya ya kita lihat. Apalagi kan Pastor Riza juga pasti kan dari kepercayaan yang lama kan juga mungkin nggak tahu ya, sempat berpikir itu nggak ya? Hah, kok muda ya? Dulu saya tuh nggak begitu sih. Saya harus lakukan ini, saya harus lakukan itu. Itu pun masih mudah-mudahan, itu pun masih semoga gitu ya. Ini kok main pasti aja nih orang Kristen nih. Kayaknya kok gampang banget. Sempat mikir kayak gitu nggak ya? Saya sempat mikir kayak begitu, tetapi di awal-awal saya Kristen, saya itu dapat satu ayat. Sebentar, ayatnya saya cari ya. Dapat satu ayat, yaitu adalah Yohanes. Oke, nanti nanya-nanya boleh ya. Nanti saya akan bacakan. Pastor Riza akan menjawab. Jadi intinya begini. Alkitab itu bilang gini, tidak seorang pun yang dapat merebut engkau dari tangan siapapun. Jadi saya ibaratkan ini adalah tangan Tuhan memegang tangan kita, dan ini tangan kita memegang tangan Tuhan. Kadang-kadang lelah, kadang-kadang capek, kadang-kadang jenuh, kadang-kadang bosan. Tapi ternyata Alkitab bilang dia tidak pernah melepaskan tangan kita. Ada ayatnya. Ada ayatnya. Jadi kita ini kadang-kadang kita waktu habis KKR on fire pegang Tuhan kan gitu. Habis ibadah hari Minggu kan pegang Tuhan, hari Selasanya kan lemas. Senin, Selasa, Rabu, Kamis kenyataan bikin lemes. Kita hendak hari Minggu kuat lagi. Tapi ternyata tangan Tuhan itu tidak pernah melepaskan kehidupan kita. Dan itu yang menurut saya adalah sebuah perbedaan antara agama dengan kekristenan. Tapi justru di situ adalah kekuatan buat saya untuk dengan segala perkara yang Tuhan izinkan dalam kehidupan tetap bertahan sampai hari ini bertahan. Puji Tuhan. Haleluya. Ini ayat ke-6. Saya melaju lagi di ayat ke-6 satu persatu. Mari kita kupas dari Galatia 5 ini ya. Di ayat ke-6, sebab bagi orang-orang yang ada dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat itu tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Ini juga banyak dipertanyakan orang. Jadi kalau gitu perjanjian lama itu udah nggak berlaku lagi ya. Taurat tuh nggak berlaku lagi dong. Ya, ada Alkitab tuh isinya cuma perjanjian baru doang gitu. Jadi ya betul. Tapi kalau kita ngelihat Musa hidupnya karena kasih karunia. Abraham hidupnya karena kasih karunia. Elia, Elisa, Daud hidupnya dalam kasih karunia. Mereka juga jadi mengalami apa yang kita mau kita hapuskan gitu. Karena bagaimanapun juga perjanjian baru itu adalah penggenapan dari perjanjian lama. Jadi sebetulnya itu hanya apa ya? Hanya membedakan antara dari kitab Malaiki kepada kitab Matius yang berapa? 400 tahun. Iya. Ini lama, ini baru. Gitu. Oke. Ini lama, ini baru. Padahal nggak ada lama, nggak ada baru. Iya. Itu cuman pemisahan yang dibuat untuk membedakan. Itu kan perbedaan. Ini Malaiki, Matius 400, tidak ada firman, tidak ada nubuatan, tidak ada firman. Udah gitu ini dianggap lama, ini dianggap baru. Padahal ini adalah bayang-bayang, inilah shadow, inilah panduan, inilah penggenapan dari yang di sini. Harusnya kan jadi satu. Ya, harusnya lengkap ya. Apa yang mau digenapi kalau bayangan itu nggak dimunculkan terlebih dahulu gitu. Oke. Iya, jadi maksudnya
sulit berpikir bahwa mana yang PL yang benar, PB yang benar, PB yang benar, PL yang salah. Jadi sulit. Kalau buat saya sih sulit, logika saya sulit. Karena kalau kita ngelihat ya, besok hari Minggu, saya mau khotbahkan di gereja online judulnya anjing. Wah, ini judulnya kancing. Kenapa ini? Dan itu ada di Perjanjian Lama. Dan itu ada di Perjanjian Lama. Yaitu adalah anjing itu adalah arti harafiah daripada kelef. Kelef itu dalam bahasa Alkitab itu adalah Kaleb. Ya. Jadi Kaleb itu adalah artinya anjing. Ya anjing. Kita nih orang Indonesia karena anjing ini dipakai dalam mengumpat gitu kan. Anjing lu gitu kan. Jadi nggak enak konotasinya. Padahal ketika anjing kan dicipta di hari keempat, Tuhan bilang gini, ketika dia sudah menciptakan binatang kan semuanya baik. Ya. Oke. Baik. Tadi saya bilang judul tema khotbahnya anjing. Pastor Gideon aja langsung, aduh kok judulnya kayak begitu. Sebetulnya nggak, karena itu konotasi stigma anjing. Nah, kita kembali soal si anjing ini, si Kaleb ini. Kaleb itu ternyata bukan dari suku Yehuda. Kenapa? Karena Kaleb itu bukan orang Ibrani, bukan orang Israel, bukan orang Yahudi. Tapi bapaknya si Yefune itu keturunan Edom, keturunan Kain. Jadi bukan family tree-nya Yahudi. Ternyata bapaknya itu waktu masih di Mesir itu menggabungkan diri dengan suku Yehuda gitu. Maka ketika teman-teman ngelihat di kitab Keluaran, Alkitab dengan jelas bilang yang keluar dari Mesir bukan hanya bangsa Yahudi, ada bangsa-bangsa lain. Kan gitu, bahkan Alkitabnya ada bajingan-bajingan. Alkitab bilangnya itu bajingan. Yang keluar tuh bukan hanya bangsa Yahudi. Nah ternyata Kaleb itu bukan Israel, bukan Yahudi, bukan Ibrani, tapi dia mendapatkan janji. Bukankah itu kasih karunia? Iya, betul, setuju. Bukankah itu kasih karunia ya? Jadi jangan dihapuskan. Oke, ini ada nanya. Ini ada nanya, nggak tahu masih dalam konteks atau nggak. Ini batu urim dan tumim itu apa ya? Itu kan saya nggak tahu. Itu kan pakaian yang dipakai oleh pakaian imam ya waktu itu ya. Oke. Saya kurang jelas. Ini pertanyaan mendadak, jadi sorry, nggak bisa dibuka. Oke, saya lanjut nih ya, Pak Lisa. Di ayat yang tadi sampai ayat yang ke-5 ya. Sekarang ayat ayat yang ke-6. Sekarang ayat 7 ya. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapa yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi. Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Ayat 9, sedikit lagi sudah mengkamirkan seluruh adonan. Ayat 10, dalam Tuhan aku yakin tentang kamu bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini, tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Jadi kan memang tadi yang dikatakan bahwa manusia ini kan senang menghargai sebuah perjuangan gitu ya. Film kalau perjuangan, wah jatuh bangun tuh kayaknya seru banget gitu. Manusia sangat menghargai sebuah perjuangan gitu ya. Perjuangan untuk dipaksa gitu, untuk melakukan kehendak Tuhan. Manusia ini punya kehendak sendiri, terus dipaksa. Nah itu butuh satu perjuangan. Ada satu hamba Tuhan yang waktu itu saya dengar gitu, dia melatih jemaatnya untuk berdoa, paksakan Tuhan kehendak-Mu dalam kehidupanku. Nah ini kalau komentar Anda gimana nih? Apa betul kita itu harus selalu minta bahwa, ayo Tuhan, benamkan seluruh kehendak-Mu dalam kehidupanku gitu. Sebagai salah satu cara untuk menekan free will itu tadi. Maksud saya, is it okay gitu kita berdoa setiap saat begitu? Tuhan mari paksakan kehendak-Mu dalam kehidupanku. Kalau kita ngelihat konteks kata paksa, dalam Alkitab muncul cuma satu kali. Jadi artinya tidak banyak unsur bahwa Tuhan ini sebenarnya memaksa gitu. Ya, tidak ada unsur karena semuanya adalah free will. Semuanya adalah kehendak bebas. Tapi kata paksa bagaimanapun juga memang muncul. Jadi kalau hamba Tuhan itu bilang juga nggak salah. Nggak salah. Tetapi kalau kita ngelihat konteksnya, kata paksa itu muncul yaitu ketika Yesus memberikan perumpamaan bahwa perjamuan sudah siap,
Biar semua datang ke perjamuan, tapi mereka melaporkan ada yang baru kawin, ada yang baru beli lembu, ada yang baru beli tanah, dan mereka menolak. Maka Alkitab bilang, kamu kembali lagi ke jalan-jalan. Paksa, karena rumahku harus penuh. Itu betul muncul di sana ya. Paksalah mereka gitu untuk datang. Paksalah mereka karena apa tuh harus penuh. Nah, tapi kalau kita ngelihat nih, kalau lihat itu kan konteksnya akhir zaman. Ya. Satu, itu jelas-jelas soal perjamuan makan anak domba, jelas itu adalah soal end time. Tetapi kalau kita melihat sekarang dengan adanya COVID sebetulnya, oke, nggak perlu doa gitu lagi. Karena dengan adanya COVID ini kan, ya kalau misalnya dia masih tetap tidak memutus mata rantai dosa, ya nggak tahu lagi. Ya tidak akan terjadi seperti yang kita mau ya. Oke. Betul. Baik. Nah, ayat 12. Baiklah, mereka yang menghasut kamu, dari Galatia 5 ini ayat 12, baiklah, mereka yang menghasut kamu itu mengebirikan saja dirinya. Itu kalau saya baca dalam bahasa Indonesia masa kini, terjemahnya lebih baik orang-orang yang mengacaukan pikiranmu tentang harus melakukan sunat itu langsung keluar saja gitu dari jemaat. Jangan ada di dalam jemaat ini, karena itu mungkin akan mengacaukan saja. Jadi bisa dikatakan bahwa masih ada ya sampai hari ini mungkin orang yang masih mengacaukan dengan pikiran, harus pakai perbuatan. Jadi kayaknya rumusnya itu iman plus perbuatan sama dengan selamat. Perbuatan ini kan sunat itu tadi ya konteksnya ya. Bisa dikatakan itu termasuk penyesat di hari zaman ini. Mereka yang masih menekankan perbuatan. Nah, memang sekarang nih yang jadi masalah, kalau kita bicara mengenai kasih karunia 100%. Iya. Sepertinya kita seolah-olah kita tidak perlu perbuatan. Tapi kalau ngomong kita harus berdoa, kita harus berpuasa, kita harus memberi, itu perbuatan tuh. Kok sepertinya tidak ada kasih karunia. Nah, tetapi kalau kita mau sederhanakan dengan kalimat, yaitu adalah kasih karunia memampukan kita, menyanggupkan kita untuk kita berbuat seperti firman Tuhan. Titik. Itu yang paling seimbang tuh menurut saya. Itu yang paling seimbang. Jadi sulit kalau kita mau memisahkan antara perbuatan dengan kasih karunia. Itu nggak bisa. Justru kasih karunia ini memampukan kita untuk melakukan hukum Taurat. Iya. Bahkan untuk menyempurnakan iman. Bahkan Paulus bilang ya dalam 1 Korintus 15 ayat 9 kalau nggak salah, bahwa dia tahu, Paulus bilang, saya ini tahulah kasih karunia, tapi hari ini justru aku bekerja lebih keras karena saya tahu akan kasih karunia itu, gitu kan. Ya, justru orang yang ngerti kasih karunia nggak bakal nganggur. Betul. Orang yang ngerti kasih karunia itu tidak akan pernah diam. Ya. Justru orang yang dia ngerti bahwa aku ini karena kasih karunia, tadi seperti tadi di awal Pastor Riza kok sekarang semangat banget gitu bikin gereja online, karena aku tadi juga cerita bulan Maret kayak apa, bulan April kayak apa, kalau kita bisa nginjak bulan Mei, Juni, ya aku semakin kerja keras gitu. Iya. Baik, luar biasa ya. Soalnya kan gini ya, saya tuh saya tersipu-sipu ketawa gitu waktu salah satu postingan teman kita juga gitu yang diserang oleh akun yang lain gitu ya. Lu ini gimana sih? Lu ke gereja juga kagak, persembahan juga kagak, doa juga kagak, lu mau masuk surga. Lu punya kenalan orang dalam gitu ya. Waktu itu Anda sempat komen juga kan, pengen nyubit gitu. Ya, whatever lah. Itu saya yakin ya cuman guyonan aja lah mestinya. Tapi sesungguhnya kita harus menyadari ya bahwa untuk mencapai surga itu mestinya bukan karena perbuatan, tapi justru kalau kita tahu kasih karunia itu, kita harusnya bekerja lebih keras gitu ya. Ya, kita bekerja lebih keras gitu ya. Kita punya keyakinan. Ya, karena kasih karunia itu yang akan drive kita. Nah, kita akan drive kita untuk apa? Untuk apa?
yaitu adalah ayat yang ke-13. Baca deh ayat 13. Ah, Ini adalah the real freedom. ya, Ini adalah the best freedom. ya 13 14 Ayat 13. ini kesimpulannya ya, mengartikan Ya, kemerdekaan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat yang tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. nah, jadi puncak kemerdekaan itu adalah bukan kita puncak kemerdekaan itu bukan kita bisa melakukan apa saja tanpa batas. Ya, ya, ya. Oke, tetapi ternyata puncak daripada kemerdekaan itu justru adalah melayani. Dengan kasih. Jadi dengan kasih. Jadi orang yang sudah bisa melayani itu adalah orang yang sudah merdeka. Nah, saya mau bahas di sini sedikit. Bagaimana seseorang dari benih, dari tumbuh, dari berbuah. Yang Ya. jadi masalah sekarang adalah, jadi kenapa dia merdeka? Karena yang namanya buah tidak dinikmati pohon. Ya iyalah, masa dinikmati pohon. Betul, betul, betul. Nggak. Itulah pikiran terbalik daripada manusia. Bulan depan saya akan khotbahkan judulnya terbalik. Apa yang dipikirkan Tuhan dengan apa yang dipikirkan manusia itu terbalik, bolak-balik aja. Iya, Karena yang namanya manusia, yang namanya melayani, kalau kita punya sesuatu yang harus menikmati itu saya dulu. Oke, betul, betul. Itu kritikan buat kita deh. Betul, betul. Dong, ya kan, gue kerja keras itu gue dulu dong. Ya gue selamat gue dulu dong. Gue sembuh ya gue dulu dong. Padahal buah itu tidak dinikmati pohon. Nah, ini sederhana, Pak. Direnungkan. Nah, sekarang banyak orang di gereja, kita sudah melakukan apa saja, kita sudah mengkonsumsi anugerah, konsumsi keselamatan, konsumsi. Semua kita terima. Kita pikir untuk pohon. Tadi satu pernyataan yang cukup mengejutkan saya sih. Pastor Risa mengatakan bahwa orang yang merdeka adalah orang yang melayani. Betul ya kalau nggak salah tadi? Saya tidak sama-sama tadi. Orang yang merdeka adalah orang yang melayani. Ini maksudnya gimana? Jadi ketika kita belum merdeka, kita nggak bisa melayani. Tidak bisa, tidak akan bisa. Kembali, tadi kenapa kita singgung soal puasa. Ternyata yang bisa menambal itu adalah yang sudah susut. Betul, sudah susut. Sudah susut, keinginan dosanya sudah susut, keinginan dagingnya sudah susut, baru dia bisa menambal. Iya, iya. Kalau begitu, ada banyak orang sudah melayani, tapi dia belum susut. Iya. Berarti belum merdeka dong. Karena apa? Karena motivasinya melayani pohon. Buah itu kan bukan untuk melayani pohon, itu tadi. Bukan untuk melayani pohon. Nah, tetapi dia. Jadi ini juga yang terbolak-balik. Kenapa ketika itu pagi-pagi dia bangun pagi di Betania lupa breakfast. Dia on the way ke Yerusalem dia lapar. Ketika lihat-lihat pohon ara nggak ada buahnya. Tebang aja. Oke. Dan Alkitab dengan jelas bilang dia lihat dari jauh daunnya banyak. Daunnya banyak. Alkitab yang bilang begitu. Daunnya banyak, dia bilang kalau nggak ada buahnya, karena buah itu hanya dinikmati oleh sekeliling. Bukan dinikmati oleh pohon. Jadi apa yang dalam kehidupan kita ini harus dinikmati oleh banyak orang. Ada satu ayat dalam Alkitab bahwa kita ini harus menceritakan rahasia-rahasia Tuhan. Betul ya? Betul ya? Betul. Padahal, ini pikiran juga terbalik nih. Padahal kalau rahasia, saya ngomongnya gini, Pastor Gideon, jangan ngomong-ngomong ya. Iya, harusnya begitu. Tapi terbalik-balik malahan ya. Oke. Iya. Menarik, makanya nanti dikasih judul terbalik. Nah, itu yang dicoba diluruskan oleh Paulus kepada jemaat Galatia. Bahwa mereka itu sudah hidup dalam roh, tetapi ada pemimpin-pemimpin Yahudi atau pemimpin-pemimpin yang ada, tetap dong campur dengan hukum Taurat, dengan kekuatanmu, dengan sunatmu.
Lu nggak bakal selamat kalau kita nggak campur dengan yang lama. Nah, itu yang coba oleh Rasul Paulus kembali diluruskan. Jangan kau memulai dalam roh, diakhiri dengan daging. Daging. Nah, Nah, tetapi ada lagi yang menarik di ayat yang ke-14 nih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini. Oke? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. iya, Kenapa kita mengasihi? Karena Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kita. betul. Oke? Betul. Poin itu, Ya. poin. Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Tetapi poinnya adalah baru kita bisa mengasihi sesama kalau kita bisa mengasihi diri kita sendiri. Terus terang aja kegagalan manusia adalah mengasihi dirinya sendiri. Hidupnya Iya. tanpa batas. Iya. Kegagalan manusia adalah, sorry, agak keputus-keputus. Kegagalan manusia adalah dia terlalu Kegagalan manusia gagal untuk mengasihi diri sendiri. Kita, oke, gini. Kita kan rindu terbang nih. Kita kan rindu naik pesawat nih, rindu piknik nih. Nanti kita kalau piknik, kalau kita naik pesawat, nanti sebelum take off, pengumumannya akan bilang begini, kalau di kabin ini kehabisan oksigen, jangan tolong orang lain. Tolong dirimu, baru tolong orang lain. Kasihi dirimu sendiri, baru bisa mengasihi sesama. Karena ayatnya seperti dirimu sendiri. Nah, kita aja nggak mengasihi diri kita sendiri. Hidup tanpa batas, pacaran tanpa batas, makan tanpa batas. Semuanya bebas. Oke. Orang itu gagal mengasihi Tuhan karena dia gagal mengasihani diri sendiri. Kenapa dia gagal mengasihani diri sendiri? Karena hidupnya mengasihi diri sendiri kan? Saya harus highlight, mengasihi dengan mementingkan diri sendiri berbeda. Karena orang yang mementingkan diri sendiri tidak mungkin mengasihi orang lain. Iya. Makanya tadi yang saya perlu highlight dulu. Nanti bias. Dan juga yang namanya mengasihani diri sendiri. Berbeda dengan mengasihi diri sendiri. Kalau mengasihani diri sendiri, pasti fokusnya adalah diri sendiri dan gagal mengasihi sesama. Iya. Yang saya catat di situ kan kenapa manusia gagal mengasihi dirinya? Karena dia hidup tanpa batas itu tadi. Kalau dia mengasihi dirinya, dia harus tahu batas itu kan. Tahu batas. Tahu batas ya. Oke. Ini luar biasa ini ya. Tapi kalau kita nggak tahu batas, ya kita gagal untuk mengasihi diri kita ya. Mestinya ya bagaimana mungkin kita bisa mengasihi sesama kita ya. Makanya kan dikatakan kan kalau di ayat yang ke-15 itu kalau diterus-terusin, ini yang terakhir nih ya di ayat yang ke-15 di situ dikatakan tetapi jikalau kamu saling menggigit, nah ini dia gagal untuk mengasihi dirinya. Ya, saling menggigit, saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Wah, ini ironis ya. Memang sekarang zaman tanpa batas ya. Di sosial media semua bisa mengemukakan pikirannya sendiri, tafsirnya sendiri, ya, macam-macam pemikirannya sendiri. Tapi akhirnya itu saling cubit, saling cakar, saling membinasakan satu dengan yang lain. Nah, ini loh. Apa itu yang disebut bebas sebebas-bebasnya? Apakah itu yang disebut hidup dalam kemerdekaan gitu, ya kan? Kalau untuk saling menyerang satu dengan yang lain gitu. Mulai diperbincangkan perbedaan antara kritik, berdebat dengan bertengkar kayak gitu. Gimana menurut Anda ini? Pandangan Anda soal sosial media yang sekarang ini udah mulai saling menggigit, cakar-mencakar satu dengan yang lain. Sampai yang baca ini nggak bisa lah. Enggak, menurut saya memang sekarang dunia kan ada di tangan. Satu, terus yang kedua, sekarang mungkin karena banyak yang nganggur, banyak waktu. Oke. Sorry jawabannya terlalu praktis ya, tapi memangnya mungkin karena banyak waktu gitu kan. Karena terlalu banyak waktu, saya akan tutup di bagian ini. Ceritakan tutup di bagian ini. Ada satu kata yang 2019 ini, Pastor Gideon dan teman-teman yang masih online, ada satu kata dan istilah, yaitu adalah positif toxic. Toxic tapi positif ya. Positif. Saya kasih contoh. Ya. Saya kasih contoh. Pak Riza gimana? Luar biasa. Pak Riza gimana? Dahsyat.
Pak Riza gimana? Hebat. Padahal not okay is okay. Iya. Memang. Is it okay, not be okay? Ya, Iya. jadi not okay is okay. Jadi kita tuh Betul. kadang-kadang, sorry, semua yang berlebihan itu toxic. Iya. Termasuk yang positif. Termasuk Iya. yang positif. Iya. Jadi maksudnya Pastor kan, is it okay kan? Pastor Isa gimana hari ini? Agak kurang baik ya, saya agak kurang percaya gitu. Ya, it's okay. Kepada orang-orang tertentu, kepada orang-orang tertentu yang kita percayai, nggak ada Ya. salahnya kok kita jujur. Ya. Nggak ada salahnya kita terbuka. Ya. Karena keterbukaan itu adalah awal pemulihan. Ya. Ini kan Itulah kita- mungkin sebagai catatan di situ ya. Kita kurang merdeka Ya. karena kita tidak bisa merdeka untuk mengatakan bahwa hari ini saya nggak oke loh gitu ya. Ya. Nah sekarang kita akan tutup. Oke, di Kejadian 2 ayat 25. Kejadian 2 ayat 25. Kejadian 2 ayat 25 ya. Kejadian 2 ayat 25. Saya tunjukkan sesuatu yang sangat menarik di Kejadian 2 ayat yang ke-25. Kejadian 2 ayat 25 saya akan bacakan ya. Kejadian 2 ayat 25. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tapi mereka tidak merasa malu. Oke, Itu. jadi ketelanjangan itu adalah keterbukaan. Ketelanjangan itu adalah kerendahan hati. Ketelanjangan itu adalah kejujuran. Sepakat Ya. dulu ya. Dan Ya. ternyata itulah sorga. Itulah Eden. Dan ternyata di Eden tidak kenal rasa malu. Dan Ya. tidak ada kosakata malu ada di dalam sorga. Di Eden. Tidak ada. Tetapi perhatikan, akibat dosa, Kejadian 3 ayat 7. Kejadian 3 ayat Kejadian 3 ayat 7. Setelah mereka berdosa, apa yang dilakukan manusia? Ambil daun pohon ara untuk menyemat sebagai cawat. Perhatikan, Betul. sebelum dosa, telanjang. Setelah dosa, telanjang. Tapi akibat dosa bukan telanjang. Akibat dosa adalah malu. Iya. Tuhan, terdengar langkah Tuhan. Mereka bersembunyi. Padahal sebelumnya telanjang, sudahnya juga telanjang. Kenapa? Waktu sebelumnya tidak bersembunyi, sekarang bersembunyi. Cuman karena satu kata, rasa malu. Malu itu jangan dianggap remeh. Jangan dianggap remeh. Ayo melayani, malu. Kamu dong yang doa makan, malu, sungkan, nggak enak, nanti nyusahin orang. Kalau dasarnya itu malu, jangan anggap remeh, punya daya ledak. Iya. Punya daya hancur yang perlahan, namanya malu. Hati-hati dengan yang namanya malu. Dan ternyata itulah yang dilakukan. Jadi yang dihancurkan oleh setan itu pertama kali adalah self-image. Yaitu adalah kepercayaan diri, self-image, rasa malu, yang semulanya self-image-nya bagus, dia harus ambil itu apa yang namanya daun. Sekarang rasanya aplikasi yang paling laku adalah aplikasi edit. Semua diedit sekarang, karena malu. Saya tidak tinggi, saya tidak ganteng, saya tidak cakep, saya tidak kurus, saya tidak tirus. Semua sekarang pakai apps. Iya. Itu aplikasinya ya. Itu karena malu. Kenapa orang positif toxic? Pasti dasarnya malu. Apa kabar? Dahsyat. Apa kabar? Hebat. Apa kabar? Luar biasa. Saya setuju dengan memperkatakan perkataan iman. Saya setuju dengan memperkatakan perkataan positif. Tetapi semua yang berlebihan, terkadang kita perlu jujur. Iya. Baik, saudara. Terkadang kita perlu telanjang. Terkadang kita perlu telanjang. Nah, tetapi saya akan jawab pertanyaan Pastor Gideon sekarang. Kalau ada positif toxic, pasti ada negatif toxic. Itulah yang terjadi dengan sosmed. Iya. Nah, Negatif selesai. toxic ya. Itu jelas, maksud dibahas lah. Itu adalah memang toxic. Itu adalah racun. Jadi, kalau
saya tidak akan membahas negatif toksik, terlalu biasa lah itu. Terlalu biasa. Yang saya ingin pesan sama teman-teman, kepada teman-teman, tidak perlu merasa malu kalau kita berbuat salah. Lebih baik kita terima anugerah dan kita menjadi pribadi yang lebih baik. Itu saja. Ya. Hubungi konselor, gembala Anda untuk mengakui bahwa saya nggak oke hari ini, gitu ya. I'm not okay. Oke. It's okay. It's okay. It is- Daripada itu jadi racun dalam kehidupan kita. Ya. Kita melayani dengan racun. Nah, Kita nyembah dengan racun, kita ibadah dengan racun. Kita mau menambal orang dengan racun. waduh, menambal dengan racun. Baik. Ya, menarik sekali perbincangan kita malam hari ini. Semoga, saya pikir Anda pasti sudah dapat banyak pencerahan malam ini ya. Untuk benar-benar kita menjadi umat yang merdeka sesungguhnya, satu kemerdekaan yang sejati. Saya sangat terkesan dengan kuat tadi memang ya, bahwa justru kemerdekaan yang sejati adalah ketika kita tahu arti sebuah batas ya. Is Ya. okay not to be okay. Itu menjadi, kalau nggak salah itu satu judul drama Korea yang hari-hari ini banyak digemari dan lagi hits. Itu judulnya, Is It Okay Not Be Okay ya. Baik. Pastor Iza, kita akan doa ya menutup untuk teman-teman yang mungkin hari ini nggak oke hari ini, untuk sama-sama kita terbuka di hadapan Tuhan dan sama-sama kita memberikan diri kita untuk dipulihkan ketika kita mengakui semua gitu ya. Kita akan doa, Pastor. Ya, silakan. Oke, Bapak terima kasih untuk pembelajaran malam hari ini. Aku tahu bukan hanya untuk yang mendengar, tapi juga untuk kami yang berbicara, kami yang membagikan, agar kami hamba bersama dengan Pastor Gideon semua dalam perlindungan tawanan kasih karunia, dan kami bertanggung jawab dalam menjalankannya. Tahu batas sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, tahu batas sebagai suami, sebagai kepala keluarga, tahu batas. Karena kami tahu di atas batas kami, itulah kasih karunia. Di atas batas kami, itu adalah anugerah. Di atas batas kami, itu adalah Tuhan sendiri yang memampukan kami. Berkatalah Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam Yesus Kristus menyertai kami. Berkat Abraham, Ishak, dan Israel selalu ada pada semua kami. Amin. Yes. Amin. Terima kasih, Pastor. Lebih luar biasa melayani Tuhan. Dari judul anjing sampai anjingnya terbalik. Saya tunggu video-video untuk rekaman online-nya ya. See you, Pastor. Selamat malam. Tuhan berkati. Thank you. Terima kasih. Sehat selalu. Tetap melayani Tuhan dengan dahsyat. Amin.